Ya, mungkin Tuhan mentakdirkan lain. Saya tidak diterima di ITB. Nah, Lis, kalau mau kuliah katanya, udah ke PMS ITB aja. Apa PMS ITB? Politeknik Mekanik Swiss ITB. Keren. Bayangin saya 3 semester itu dari semester 1 sampai semester 3 ya. Kuliah dari jam 7 sampai jam 2. Ya. Pada asar sampai jam 8 paling cepat kerja. Capeknya luar biasa. 2020. 40 tahun loh mengabdi di Mantap. PMS Polman itu. Luar biasa banget. Udahlah, arsitek saya lepas, saya pindah saya kerja di sini mulai tahun Januari tahun 80. Ya. Itu kuliah di sana sambil tidur juga bisa cum laude. Jumpa lagi di acara kali ini Ika Polman Podcast. So, enjoy the film and happy watching. Episode kali ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polmaners dan para penonton semuanya, jumpa lagi di acara kali ini Ika Polman Podcast atau disingkat iPods. Di episode kali ini akan dipandu oleh saya, hostnya. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin. Saya dari jurusan Teknik Manufaktur 2012, MED 12. Dan sekarang saya bekerja di PT Dirgantara Indonesia dan juga sambil menjalankan bisnis filmmaker. Dan di episode kali ini spesial banget, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dosen legend kita, guru besar kita, yaitu Bapak Adis. Bapak Adis, untuk lebih lanjutnya mari kita berkenalan dengan Pak Adis. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, kalau sekarang tak kenal maka tak aruf. Pak, mangga ta'aruf dulu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis Rahman Hakim ya. Asli dari Garut. Garut. Nah, terus waktu itu sekolah di STM ya. STM. Sekolah tidak mikir kan. STM, terus karena sekolah tidak mikir maunya kerja. Oh iya Pak. Akhirnya lulus STM, lari ke Bandung mencari kerja. Oh gitu Pak. Tidak terpikir ingin kuliah. Oh gitu. Karena STM itu kan ya ngapain sekolah di STM kalau tidak kerja. Iya, mikirnya iya. gitu. Iya. STM itu memang jiwanya itu aku bisa. Oh iya. Bisa naon gitu ya. Bisa kerja. Karena kebanyakan sekolah di STM itu kan pertama orang yang keluarga yang nggak mampu supaya anaknya cepat kerja, atau kedua memang dia punya bakat dan keahlian di bidang teknik. Nah, saya waktu itu emang ekonomi keluarga memang pas-pasan juga, jadi saya memilih untuk sekolah di STM, sekolah tidak mikir. Benar, selama sekolah di STM itu tidak mikir, luar biasa. jarang belajar. Sami yang pikir STM Pak, kamu pernah? Rek belajar kumaha coba, rek mikir kumaha ada ranking terus sih. Ah, Masya Allah, mantap. Siswa terbaik katanya Mas. Sudah lulus ya. Itu saya cari kerja. Oh iya. Alhamdulillah dapat kerjanya itu di Jalan Ganesha. Oh iya. Perusahaannya namanya Birano. Ya. Biro Arsitektur Ahmad Nu'man. Oh. Nah, itu Pak Nu'man itu kebetulan juga dia orang Garut dan dia dosen senior di ITB ya. Kakaknya itu Sadali Nu'man, itu dosen senior seni rupa. Pak Ahmad Nu'man itu dosen arsitektur, punya perusahaan biro arsitektur. Nah, saya kerja di situ. Nah, makanya dia kan orang yang termasuk ngebangun Salman itu. Oh, pendiri Salman ITB. Pendiri Salman ITB, karena mereka aktivitas masjid kan. Salman ITB dibentuk oleh dosen-dosen senior, Pak Imadudin, banyak lah. Dan antara itu Pak Sadali dan Pak Nu'man. Sehingga kata Pak Nu'man, Lis, Salman itu singkatan dari Sadali Nu'man. Gitu. Mantap plesetannya Pak. Itunya. Sekarang Bapak masuk Polman tahun berapa nih Pak? Dulu saya tidak ingin kuliah, tapi karena kebetulan Allah mentakdirkan saya kerja di Jalan Ganesha, di depan itu kan ITB. Oh iya. ITB. 1 tahun kerja, melihat
ITB itu betul-betul keren gitu ya. Ya. Nah, saya pingin kuliah. Mantap. Kemana? Ke ITB. Mantap. Akhirnya setelah setahun bekerja belajar lagi. STM saya kan tidak belajar benar kan dulu. Akhirnya saya belajar matematik, biologi, kimia, belajar sendiri. Pingin ke ITB. Nah, hampir 2 tahun bekerja di situ, saya daftar ke ITB. Waktu itu namanya Sekalu. Kalau sekarang kan Sipenmaru ya atau apa tuh PTN lah. Kalau Sekalu syaratnya itu gini, kalau kita mau kuliah di 5 perguruan tinggi bagus, sakti, ITB, IPB, UI, UGM, bukan, Unpad nggak masuk. Ini yang teknik nih, ITS. Nah, kalau kita ingin kuliah di 5 perguruan tinggi sakti itu harus lewat Sekalu. Lulus Sekalu baru boleh daftar ke 5 perguruan tinggi itu. Alhamdulillah saya ikut Sekalu dan saya lulus. Masya Allah. Nah, mantap. pas ke ITB-nya, ya mungkin Tuhan mentakdirkan lain. Saya tidak diterima di ITB. Setelah itu saya mencari alternatif lain kan. Saya tetap ingin kuliah. Akhirnya Pak Numan itu kebetulan dia yang ngebangun Politeknik. Konsultan Politeknik itu Birano, Pak Numan. Nah, Lis, kalau mau kuliah katanya, udah ke PMS ITB aja. Apa PMS ITB? Politeknik Mekanik Swiss ITB. Keren banget. Keren banget. Ada Swissnya, ada ITB-nya. Waduh, udahlah saya kesini. Saya jalan ke sini, ketemu dengan orang bule, banyak bule waktu itu. Banyak bule ya, awal-awal. Keren banget. Saya pingin kuliah di PMS ITB. Politeknik Mekanik Swiss ITB. Nah, akhirnya saya daftar. Tes pertama memang soalnya kan aneh tuh Politekniknya, saya nggak yakin lulus. Tapi setelah dibuka, ternyata lulus. Terus ikut tes kedua, juga makin aneh tesnya tuh, pengetahuan mekanik macam-macam lah gitu, suruh bikin gambar, suruh bikin sesuatu di mesin bubut. Pokoknya itu mah saya nggak yakin bisa diterima. Akhirnya saya mencari alternatif lain, daftar di Atenas, daftar di IKIP. Nah, di dua-duanya saya terima. Nah, waktu itu saya sudah lulus saya nggak yakin diterima di PMS ITB, di IKIP dan di ITENAS lulus. Di ITENAS tuh bayarnya itu waktu itu tahun 77 itu 125.000 per semester. Di IKIP cuman bayar 24.000 per semester. Lebih murah. Di sini berapa, Pak? Di sini 35.000. Masih SPP-nya ditambah uang pakaian kerja dan lain sebagainya 35.000, jadi 70.000. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. Nah, saya waktu itu, saya jangan-jangan saya nggak terima di PMS ITB. Akhirnya saya ambil IKIP. UPI kan? UPI. Kalau UPI Universitas, padahal IKIP. UPI gitu. Nah, akhirnya saya daftar ke UPI, ikut ospek di situ 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu ikut ospek, saya dapat panggilan dari PMS ITB, dinyatakan bahwa saya lulus. Alhamdulillah. Pertimbangan saya nggak galau. Pertimbangan saya itu saya akan ngambil PMS ITB. Pertama, dari nama aja udah keren. Dari nama keren. PMS ITB. Swiss ITB. Kedua, kuliah pasti 3 tahun selesai. Wah, bener Pak, bener. Di UPI belum tentu kan? Belum tentu. Ketiga, waktu saya diterima di UPI, saya datang ke guru kan di Garut kan. Saya keterima di UPI dan ITENAS. Kata guru saya bertanya, mending milih mana? Kata guru saya tuh mending milih UPI, IKIP, dulu IKIP ya. Ya, betul. Kenapa Pak? Ya nanti kalau kamu lulus dari IKIP, kamu balik lagi ke Garut, gantiin Bapak. Saya mikir eta waduh jadi Umar Bakrinya, jadi guru asa teu kabayang gitunya, kira habeunghana kan jadi guru kan. Nah, ya saya tuh oke lah, kena naon dah. Saya waktu itu kan nggak punya duitnya. Oke, saya ambil IKIP. Seminggu di situ ada surat dari PMS ITB, saya diterima. Alhamdulillah. Saya putuskan, saya pindahlah ke sini. Tapi udah sempat kuliah di UPI, IKIP dulu. Kuliah belum sempat. Belum sempat. Baru ospek 1 minggu. Ya udah aman lah ya Pas Pak. mau kuliah, malas kan?
Saya balik lagi ke Garut, seminggu jalan-jalan di Garut, lagi ke Bandung, mau kuliah, males saya. Saya terus pulang ke tempat kerja yang di Jalan Ganesha itu ada surat dari PMS ITB, diterima. Saya langsung putuskan, saya keluar dari IKIP, pindah ke PMS ITB. Nah, udah saya datang ke sini, saya di sini mulai kuliah. 1977 ya, Itu Pak? 1977. Ya, angkatan kedua berarti? Angkatan kedua, ya. PMS kan menerima siswa awal 76. Jurusan apa Pak masuknya? Dulu Bapak masuknya? PMS itu hanya satu jurusan, mekanik semua. Mekanik, oh. Nah di tingkat 3 baru ada 3 jurusan. Oh. 3 konsentrasi, pertama maintenance, Ya. yang keduanya Toolmaker. toolmaker, yang ketiganya drafting. Oh iya. Nah karena saya basicnya memang gambar gitu ya, suka saya gambar ya. suka gambar, saya akhirnya ambil drafting. Oh, Kuliah lah di sini semester 1 sampai semester 3. Saya kan perlu hidup. Akhirnya waktu itu saya kuliah sambil kerja. Masya Allah. Kuliah sambil Kerja di mana Pak? Di situ di biro arsitek. Oh, Nah, saya ya. di sini kuliah sampai jam 2. Dulu jam 2 ya. Nah, lewat pada asar saya langsung kerja. Mantap. Paling cepat pulang ke tempat kosan jam 8 malam. Mantap. Kadang-kadang sampai tengah malam. Saya perlu duit untuk hidup. Iya. Karena saya sudah tidak mau minta ke orang tua. Mantap Karena banget. kan kenapa saya masuk Inspirasi STM sosok ya, mandiri. terus saya pingin kuliah, pingin kerja juga supaya tidak memberatkan orang tua. Kalau Ya. kuliah kan buang duit, Iya. minta uang ke orang tua, Ya. terus hidup juga masih dari orang tua. Saya nggak mau, Iya. saya kerja. Ya. Nah akhirnya Berdikari lah ya Pak. nah, kuliah sambil kerja. Bayangin saya 3 semester itu dari semester 1 sampai semester 3 ya. Kuliah dari jam 7 sampai jam 2. Ya. Pada asar sampai jam 8 paling cepat kerja. Capeknya luar biasa. Tiap hari tuh Pak. Tiap Belum hari. lagi tugas-tugas di PMS itu Ya, ya Pak. PMS mah nggak banyak tugas. PMS kan sama dengan STM lah, nggak banyak mikir. Oh, Yang iya. penting mah ada keinginan, kemauan, terus konsentrasi pada saat belajar, selesai kan? Oh iya. Ya, harus belajar Balik banyak. lupakan lah ya Pak. Atau ngekosnya di mana Pak? Nah. Ngekosnya waktu Ngekos dulu. itu di Sekeloa. Oh Sekeloa. Deket kan? Ya dekat lah ya. Sekolah ke kemana, ke Ganesha. Jalan tuh, Pak. Dari sekolah ke sini juga jalan. Oh, Jalan iya. lewat ini, lewat Bang Bayang itu. Oh iya iya. Nah udah situ 3 semester saya sambil kerja, capeknya luar biasa. Akhirnya kebetulan ada kesempatan untuk dapatkan beasiswa. Beasiswa. Berikatan dinas. Oh ikatan Nah, dinas. Itu ya. dari total 52 mahasiswa waktu itu hanya 5 orang yang berhak mendapatkan beasiswa. Dan Bapak terpilih. Saya terpilih. Masya Allah, mantap. Nah, kan syaratnya kan berprestasi Ya. atau miskin. Ya. Mungkin saya ya miskin lah pasti kan, waktu Ya. itu kan orang susah hidup kan, golongan elit kan, Ya. elit ekonomi sulit. Sulit. Gitu. Akhirnya saya ambil ikatan dinas. Ya. Alhamdulillah saya dapat tuh 15.000 per bulan. Oh. Waktu itu 15.000 per bulan loh. Gede ya? Sekarang bidik misi kan dapatnya berapa? 1 juta kan ya? Berapa sekarang bidik misi? 1 juta, kalau nggak salah 1.250 kan? Iya, 1.200. sekitar Dulu tuh situ. 15.000 hidup sebulan bisa. Zaman saya 2012 bidik misinya 600.000. Ya 600. Iya. Nah, dulu zaman Bapak itu kan Masih UMR berapa Pak dulu? waduh lupa kalau saya nggak Iya, beritahu. tapi lumayan lah ya, Pak, Tapi dapat 15.000. uang itu ya 15.000 itu bisa hidup 1 bulan. Masya Gaji Allah, aja mantap. saya waktu itu gaji itu cuma 25.000 Oh. di sana ya? tempat kerja itu. Iya. Akhirnya saya putuskan saya ngambil beasiswa. Mantap. Itu, ya udah ngambil beasiswa. Akhirnya nggak santai tidak harus mencari uang bayakan gitunya. Iya. Udahlah saya kuliah dengan benar, lulus lah tahun 79. Iya. Lulus ya karena beasiswa saya Bapak itu disuruh kerja langsung. Oh, gitu. Nah, waktu itu nggak mau kerja. Ngapain kerja di mekanik? Jadi merasa masih orang arsitek gitu. Iya, iya. Akhirnya saya minta ke orang PMS, ke direksi PMS tuh, saya mau minta cuti dulu. Sampai kapan? 3 bulan. Waktu itu kan lulus bulan Agustus, September lah ya. Iya. 3 bulan, Oktober sampai Desember saya minta cuti. Terus rencana saya apa coba? Saya ingin kerja di arsitek. Akhirnya saya kerja di arsitek. Ternyata digajinya cuma 35.000. Oh. Kan
dianggapnya STM. Oh. Nah sementara di PMS dulu itu 70.000 gaji itu. Wah, lebih gede dong. Iya, dua kali lipat. Iya. Saya pikir, oh berarti saya tuh sudah saya tuh sudah bukan arsitek lagi, tapi Iya. udah mekanik. Mekanik. Nah, akhirnya udahlah arsitek saya lepas, saya saya kerja di sini mulai tahun Januari tahun 80. Januari tahun 80 udah kerja di sini. Kerja di sini. Saya setahun kerja di biro konstruksi, ya kan? Nah, tahun 80 itu ada jurusan baru, DE. Oh. Design Engineering, jurusan baru itu tahun 80. Ya. Saya diperbantukan mendampingi orang bule itu ngajar. Ya. Orang tuh bule ngajar. Jadi udah jadi dosen tuh Pak ya? Belum, itu masih asisten lah. Asisten dosen. Cuman Asdos, bahasa kerennya sekarang. Cuman penterjemah lah gitu Ya, kan. ya. Udah ya gitu. Translator. Akhirnya setahun 81 ya membantu si orang bule itu. Ya. Nah 82 awal ditugaskan untuk belajar lagi ke Swiss. Masya Allah mantap. Jadi, Keluar negeri terbang. Ya, ke luar negeri. Di sana itu Bapak itu kerja sambil kuliah. Oh, keren. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu, Minggu kuliah. Di sana itu. Dari tahun 82 sampai Dari tahun 82 sampai 85 pertengahan. Oh, jadi 3 3 tahun tahun setengah, kurang lebih. Iya. Sana belajar ya, kerja sambil belajar. Alhamdulillah di sana juga lulusan PMS itu memang diakui di sana karena Swiss itu kan tahu kan ya. bahwa Indonesia itu negara berkembang, ya kan. Terus Swiss itu kan membantu politeknik pendirian di sini. Betul. Nah, pada saat kita kerja di sana, kita perusahaan itu belum banyak yang tahu kemampuan kita itu apa. Ya. Saya suruh disuruh gambar, mungkin perkiraan dia 3 hari baru selesai. 1 hari saya udah selesai. Masya Allah mantap emang. Kaget dia, loh kok udah selesai lagi? Akhirnya dia nanya kan, kamu belajar di mana? Di PMS ITB gitu. Wih, Kan. Wah, keren gitu. Bangga jadi alumni PMS ITB ya. Ada Swissnya, itu banyak orang Swissnya. Akhirnya ya udah. Itu tempat kerja Bapak di Swiss sama kampus dekat apa jauh? Jauh. Naik sepeda. Oh, mantap. Sepeda. Berapa menit tuh sepeda? Ya, Ingat nggak? kira-kira 20 menit lah. Nah, Bapak ngekosnya dekat kampus, dekat Ada tempat kerja? asrama. Oh, ada asrama. Berapa orang Pak Bapak tahun 82 ke Swiss? Apakah sendiri atau Ada bersama siapa? 5 orang. Siapa aja Waktu seingat Pak Bapak? Erik masih di sana. Ya. Terus saya dengan Pak Wibawa, dengan Pak Albertus, ya, itu iya. 3 orang berangkat bareng. Oh iya, kenal banget saya dulu juga diajarin Pak Wibawa, Pak Albertus. Berarti waktu itu ada 4 orang. Oh, iya. Pertama Pak Erik ya, Erik Aprila itu. Ya. Ya, terus berikutnya kita bertiga bareng. Oh iya, Ya, Pak. Awal-awal terus gitu. Nah, sampai tahun 85 akhir. 85 baru saya pulang. Setelah lulus di sana, saya pulang ke sini, ya, ditugaskan untuk menjalankan jurusan gambar. Oh iya. Itu tahun 86 sampai sampai sekarang di jurusan gambar. Oh, jadi dari 86 udah status dosen. Belum. Oh, belum. Kalau dulu kan istilahnya bukan dosen, Oh, pengajar. pengajar lah, instruktur lah ya. Dosen itu istilah sekarang. Oh gitu Kalau ya. dulu mah pengajar aja. Jadi mulai ngajarnya mah dari tahun 86. Nah, kalau yang untuk praktek disebutnya instruktur. Iya. Kalau untuk yang teori disebutnya biasanya pengajar. Belum ada dosen. Dosen mah kadienakeun lah istilah dosen mah. Iya. Nah, akhirnya dari sini tahun 86 itu sampai sekarang pensiun baru tahun 2020 kemarin. 2020. 40 tahun loh mengabdi 40 di tahun. di Mantap. PMS Polman itu. Luar biasa banget Nah, Pak Adis. itu. Siapa lagi nih yang harus ceritain? Ya begini Pak, terima kasih, luar biasa sekali, mantap cerita Pak Adis tadi. Haus nggak Pak? Bisa mau minum dulu? Minum dulu. Boleh, minum dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, podcast kali ini disponsori oleh Wirmaker, PT Konuko, Red Delion, dan lain-lain. Oke Pak, sekarang Bapak ceritakan ketika suka duka ketika menjadi pengajar di PMS ITB sampai Polman. Selama 40 tahun mengabdi di Polman, pasti adalah cerita suka duka, Ya, apalagi pastilah. yang paling momen. PMS itu Apa aja momennya? ya, Politeknik Mekanik Swiss ITB. Itu dulu itu keren itu.
Keren. Keren. Sampai sekarang juga keren, Pak. Ya kalah keren sama dulu. Oh, Kalau siapa? dulu itu gaji kita ya itu di atas yang lain. Oh, IPTN atau PTDI ya itu di bawah kita. Iya, iya, Pak. Terus kalau yang sekarang itu ada Polban kan, Polban. itu juga di bawah kita. Iya. Nah itu dulu, jadi gaji kita itu zaman PMS 3 kali gaji pegawai negeri. mantap. Dulu Berarti orang banyak berlomba-lomba untuk masuk PMS ITB dong? PMS ITB kebanyakan itu lulusan PMS ITB. Iya. Awalnya sih dijalankan oleh orang Swiss Ya. ya. Terus dosen ITB Pak Ya. Hadi Waratama itu Ya. sama Pak Iskandar. Iya. Itu 2 orang ITB senior, dia yang membuka pendirian PMS ITB ini. Oh, Pak Hadi iya. Waratama itu direktur pertama, Ya. terus Pak Iskandar Natamejaya itu direktur yang kedua. Ya. Itu waktu itu. Nah, selebihnya instrukturnya itu dari ATMI. Oh, Ada 5 orang. iya, iya. Banyak tuh, Pak Nur, Pak Bambang, Pak Sugiarto. Nah, yang masih ada sampai pensiun di sini Albertus. Oh iya, Pak Albertus. Betul, itu udah pensiun juga. Nah, Iya. itu yang kalau yang dulu, yang lainnya itu pada keluar semua. Karena setelah lulusan PMS ITB ini ke Swiss kan, Iya. belajar, terus mereka balik lagi, Iya. ya. Jadi situ ada seleksi alam itu, Oh, yang dari ATMI. itu pada mengundurkan diri. Tinggallah Pak Albertus sampai pensiun. Nah, kalau orang-orang Swissnya sendiri di PMS ITB ini sampai tahun berapa, Pak? Sampai tahun 90-an. Tahun 90-an tuh udah nggak ada lagi. Ya, pertama tahun 74 ya, 75 lah Ya. mulai mereka ke sini Ya. kerjasama. Kalau nggak salah sampai 90-an itu mereka sudah mulai PMS ini sudah mulai berubah jadi Polman kan. Oh gitu, Nah, ya. Polman, PMS ITB itu karena negeri Ya. tidak boleh menggunakan nama negara lain. Oh, Jadi Swissnya harus hilang. jadi alasan PMS ITB berubah jadi Polman tuh karena aturan itu. Iya, Tidak jadi boleh nggak menggunakan. Masa perguruan tinggi negeri namanya negara lain? Oh, itu PMS alasannya. ada Politeknik Mekanik Swiss kan Indonesia. Oh. Akhirnya waktu itu Pak Direktur kita berpikir tentang manufaktur, Iya. ya kan? Manufaktur itu kan sesuatu yang luar biasa waktu itu. Iya, karena masih Akhirnya, baru-baru lah ya. Ya, jadi Politeknik Manufaktur, di mana Negeri manufaktur itu Bandung. kan sebuah proses kan. Iya. Nah, sehingga Pak Direktur kita itu dulu merencanakan ada Siapa tuh Pak Direkturnya, masih ingat nggak? Pak Hadi Waratama. Oh, iya. Hadi Waratama itu yang gedungnya Rupantama itu kan Iya. dari nama Hadi Waratama itu. Oh gitu sejarahnya, Pak. Sejarah itu ada jurusan desainnya sudah ada, Iya. terus ada jurusan mekaniknya memang sudah Iya. ada juga. Nah, waktu itu direncanakan ada jurusan foundry. Oh, muncullah Kan, barengan dengan betul, pergantian tahun nama itu. 88 itu. Terus direncanakan juga ada Mekatron. Jadi Iya. ini lengkap ini, saling mengisi. Iya, betul. Kalau kita Saling punya terintegrasi lah. Ya, integrasi. Kalau kita punya ide kan, membuat sesuatu kan Iya. harus dirancang dulu. Betul. Ada jurusan desain. Betul. Hasil desainnya oke, masuk ke mekanik atau ke foundry. Kalau harus dicor dulu kan. Ya, betul. Masuk Bikin bahan dicor baku dulu. bikin bahan Iya, bahan baku materialnya. di foundry, Ya. terus masuk ke mekanik. Betul. Ada jurusan mekanik. Betul. Ya kan? Nah, nanti kalau sudah mesin Jadi, itu jadi, iya. kan dikontrol. Betul. Tidak harus tidak selalu manual kan? Iya. Dikontrol pakai kontrol Iya. PLC lah, hidrolik macam-macam, sehingga muncullah jurusan Mekatronika. lengkap. Polman itu lengkap, Lengkap. empat jurusan. Mantap ya. Itu Mantap, saling terintegrasi. saling integrasi. Jadi waktu itu Pak Hadi merencanakan seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang PMS itu ya dulu itu memang luar biasa, gajinya tuh 3 kali pegawai negeri itu ya. Iya. Nah, tapi berkembang dengan waktu, persaingan dibuat sendiri, mahasiswa lulus juga mampu melakukan prosesnya kan, dan mereka harga bisa lebih murah. Iya. Akhirnya
industri yang dulunya itu selalu ke PMS, Ya. kalau ada kerjaan manufaktur ke PMS, tapi karena di luar itu sudah ada banyak alumni yang juga bergerak di bidang yang sama. Akhirnya dan harganya lebih murah, Ya. akhirnya banyak lari keluar. Oh iya. Tuh, mulailah berkembang dengan waktu, ya kan? Sudah mulai tidak seperti dulu, Iya. gaji mulai hampir sama sekarang. Oh iya. Saya pensiun itu ya tidak jauh, tidak begitu beda dengan gaji pegawai negeri. Iya. Paling beda hanya berapa ya, 30%. Status Bapak PNS bukan? PNS. Iya, PNS. Saya waktu Bapak itu waktu pergi ke sana belum PNS. Oh. Ke Swiss. Pulang dari Swiss tahun 86 ya, baru daftar PNS. PNS ya, statusnya berubah jadi PNS. Itu. Iya. Nah, terus ya Bapak mengelola jurusan gambar. Oh iya. Sampai tahun 92 waktu itu. Terus dari tahun 92 karena di Foundry itu perlu orang ahli dalam desain, Bapak diperbantukan ke Foundry. Oh Terus iya. tahun 94 ada bidang pendidikan perlu juga ini expert gitunya Ya. untuk merencanakan sesuatu, akhirnya Bapak diperbantukan di bidang pendidikan. Ya. Sampai tahun 96 baru Bapak kembali lagi ke jurusan gambar. Oh. Sampai pensiun. Sampai pensiun. Kalau dulu pas datang itu ngajar di mana-mana itu. Tidak hanya ngajar jurusan gambar, jurusan mekanik Bapak ajar, jurusan Foundry juga Iya. ajar. Yang diajar tuh ini terutama Mektek gitunya atau strength of material, KBH, Iya. kekuatan BH kan, Iya. kekuatan bahan Iya. gitu. Itu. Nah, sampai sekarang kalau di perancangan kan ngajar perancangan dan sebagainya. Itu. Iya. Ya, kurang lebih gitulah pengalaman kerjanya ya. Ya, di balik nama Bapak tuh ada gelar nih. Gelarnya unik sekali nih. Jarang orang Indonesia yang punya. Apa Pak Kalau gelarnya? Pak? gelar mah kalau Bapak kan dulu kuliah tuh kan di Techniker. Ya. Techniker itu kalau Nama di Swissnya apa tuh? Universitasnya? Universitas IBZ, Institut für Berufsbildung, Ya. Zurich. Oh iya. Berufsbildung itu bidang keahlian. Oh iya. Jadi Institut für Berufsbildung Zurich itu sekolah untuk orang kerja. Oh iya. Jadi orang sambil kerja mau meningkatkan karir, mau menambah ilmu lagi, kuliah di situ IBZ. iya. Nah, makanya kuliah itu cuma hari Sabtu atau Minggu. Oh gitu. Bagus. Gelarnya Dipeltex. Protek. Terus ada lagi magister ya? Magister mah itu di sini. Di mana kuliahnya? Di S2-nya? di UP. Oh. Nah, itu mah setelah kesini ada aturan kan. Iya. Dosen harus S2. Oh gitu. Makanya direktur waktu itu, ini yang tua-tua nih kuliah lagi. Di umur berapa tuh Pak S2-nya? Ya umur 50-an lah. Serius Pak? Heeh. Mantap, umur 50 kuliah lanjut S2 dong. Dan cum laude ya? Iya. Iya, Nah, mantap. kita kuliah di Insyaallah. dulu kan disuruh kuliah di Inspirasi kan? ITB ya. Iya. Tapi saya nggak mau. Iya. Karena di ITB itu kuliah tuh ya kalau menurut Bapak sih penyiksaan itu. Kenapa, Pak? Tugasnya banyak, belajarnya susah. Oh. Padahal Bapak berpikir waktu itu kalau ilmu untuk ngajar cukup. Iya. Ilmu yang dari PMS dan dari Swiss itu cukup. Ya. Ini hanya legalitas untuk ke S2 ya? S2-nya persyaratan untuk dosen aja. Iya. Jadi kenapa harus susah-susah? Iya. Ambillah yang gampang di Iya. UP. Iya. Nah, di UP kan kita waktu itu Bapak, Pak Albertus, Pak Kasiman, Iya. dan Pak Diono. Iya, iya. Itu kuliah di sana sambil tidur juga bisa cum laude. Orang Pamangga luar biasa Mantap, itu. Orang mantap. sana tuh gila. Kalau misalnya bicara bahan, ujung-ujungnya dosen bahan itu nanti bapak-bapak kalau ada yang bertanya, tanya Pak Diono dari Polman. Karena Pak Diono itu kan ahli bahan kan. Iya. Nah, kalau ada perancangan, nanti bapak-bapak kalau tanya perancangan, tanya Pak Adis gitu. Biasanya selalu gitu. Pak Albert Jadi mahasiswa kayaknya lebih tahu dibanding dosennya ya? Iya. Jadi kalau dosen ngajar tuh kita nggak bertanya, Iya. tapi menambah gitu. Wah, keren banget. Malah dosen lebih hebat manufaktur, ya. dosen manufaktur aja membahas tentang pembuatan press tool, molding kan kita udah biasa. Iya, udah Ya. kepalar lah gitu. Terus perancangan, suruh membuat pengembangan produk gitu ya, menggambar. Iya. Menggambar tuh kan gambar Bapak tuh kan
kalau dilihat bagus banget gitu. Si dosennya, kok gambar kamu bagus begini. Jadi akhirnya setiap nilai meskipun sebetulnya pengerjaannya belum tentu benar, udah dikasih A. Mantap. Jadi akhirnya luar biasa. Tiga orang itu Albertus sama Bakasiman itu cum laude itu. Mantap. Tiga orang dari Polman yang kuliah di sana cum laude, empat orang tiga cum laude. Luar biasa. Itulah kelebihan Polman. Jadi kita sudah belajar banyak sebelum hal-hal yang tidak dipelajari di tempat lain. Pak. Di Polman, di PMS itu. Iya, nah, pada saat kita ambil S2 itu kan hanya legalitas untuk mendapatkan S2 aja kan. Jadi ya ambillah perguruan tinggi yang memang tidak merepotkan gitu. UP. Betul. Nah, saya kuliah di UP. Udah gitu. Nah, jadi itu pengalaman Bapak selama kerja gitunya dan kuliah sampai S2. Bapak pernah jadi ketua jurusan nggak, Pak? Ketua jurusan tuh dari awal. Oh, dari tahun berapa sampai ke berapa, Pak? Pas pulang tahun 85 itu Bapak mendampingi orang bule. Oh iya. Tahun 88 orang bulenya pulang, yang ganti Bapak. Bapak jadi ketua jurusan? Kalau dulu istilahnya bukan ketua jurusan, ganti kepala bagian. Kepala bagian. Sampai tahun berapa, Pak? Itu sampai 92. Sampai 92. Kepala bagian dulu. Ya. Ketua jurusan itu istilah sekarang. Oh, istilah sekarang. Setelah Polman menginduk ke dikti. Oh iya. Kalau dulu kan Polman kan tidak begitu menginduki dikti. Kita jalan sendiri, kita berproduksi jalan sendiri. Makanya kita tuh tidak mengikuti aturan dikti dulu. Independen lah ya. Independen. Kita mencari uang buat gaji kita, makanya gajinya di atas pegawai negeri. Pegawai negeri kita tidak menarik dulu mah. Kalau sekarang beda lagi kan. Iya, beda cerita, beda zaman lah ya, Pak. Beda zaman. Jadi PBE itu udah dari dulu ya, Pak? PBE itu dari sejak PMS lahir. Oh, apa tuh Pak PBE, Pak? Production Based Education. Oh, jadi si mahasiswa itu kelebihannya Polman PMS itu bekerja menghasilkan produk yang bisa dijual. Mantap. Keren. PMS itu. Dari PMS tuh sampai sekarang sebetulnya harusnya seperti itu. Ya. Cuman karena sekarang peraturan pegawai negeri sehingga keleluasan itu rada terbatas ya. Ada koridor. Industri juga kan sudah mulai melihat alumni-alumni yang di luar. Iya. Itu. Ya. Nah, itu tadi seputar Polman nih, Pak. Nah, ada lagi nggak, Pak, harapan Bapak untuk Polman kedepannya gimana nih, Pak, gitu? Kalau Polman kedepannya ya sebetulnya Polman tinggal memperhatikan potensi stafnya yang ada. Oh gitu. Ya, jangan sampai orang yang berpotensi itu tidak dikaryakan, tidak dihargai. Aturannya harus dibuat sehebat mungkin sehingga orang itu mau melakukan. Karena motivasi untuk melakukan, gitu ya. Jadi, nah kalau begitu, setiap orang yang memang bekerja pasti dapat sesuatu yang lebih. Iya, betul. Nah, sekarang ini kan dengan pegawai negeri kan kadang-kadang kan misalnya gini lah, produksi dan penelitian. Iya. Nah, sekarang tuh lebih banyak dosen yang memilih penelitian. Oh, gitu. Karena penelitian itu uangnya masuk ke kantong sendiri. Oh, gitu. Sementara produksi itu kan udah capek-capek gitunya, babak belur, tapi uang masuk ke Polman dan nantinya diatur sedemikian rupa sehingga banyak yang orang yang udah capek, kebagiannya tidak jauh berbeda dengan orang lain. Jadi lebih ke penelitian. Karena kalau Polman ini harus sudah mengikuti peraturan pegawai negeri, mau nggak mau penelitian harus banyak. Kalau nggak, peringkat Polman kan di atas 40. Sekarang teh. Sekarang gitu kan, karena penelitiannya kurang, dosennya kurang. Dulu mah kan nggak mikir dosen harus doktor. Sekarang baru mikir. Sementara model Polban gitu ya, Polri lain dari dulu sudah gaya-gaya perguruan tinggi. Dosennya harus S2, dosennya harus doktor, kalau bisa doktornya banyak, S2-nya banyak, penelitiannya banyak. Jadi kredit poinnya gede. Sementara Polban kredit poinnya kecil karena dosennya sedikit, doktornya sedikit, S2-nya juga nggak begitu banyak. Makanya peringkat kita kalau dari pegawai negeri itu jauh di bawah yang lain. Tapi kalau dari industri
kita tetap the best. The best ya pertama, tepuk tangan untuk Polman. Polman tuh tetap kalau di industri itu masih the best, masih lebih baik dari poli lain lah gitu. Iya sih. Meskipun kalau dilihat realisasinya ya, Iya. kualitas dulu dengan sekarang udah beda. Iya, beda zaman. Lulusan Bapak dulu, wah itu luar biasa. Tapi lulus, contoh aja, teman Bapak yang sekarang di luar itunya, dia juga gajinya udah ratusan juta dan sudah jadi direktur sebuah perusahaan besar Jepang. Mantap. Dari 5 dirut umum, yang 4 Jepang, yang 1 dia. Itu ada dulu. Mantap emang. Seperti itu. Ya, kualitasnya beda jauh lah Beda. ya. Yang dulu kerja di Bukaka, sekarang dia udah kaya banget, sudah proyeknya tuh luar biasa gitu. Nah, sementara dosen ya gitu-gitu aja. Oh iya. Pak, Ya. nih katanya Polman tuh bakal ada rencana bikin Polman 2 di Majalengka. Oh, ya. Gimana tanggapan Bapak? Itu mah sebetulnya kan Bapak udah pensiun nih. Iya. Jadi tidak begitu tahu. Tapi Iya. harapan Bapak, Polman 2 itu memang harus bisa membawa mengangkat nama baik Polman 1. Oh iya. Meskipun jauh di Majalengka, itu Iya. kan sebenarnya pekerjaan yang tidak mudah. Iya. Ya kan Majalengka tuh udah jauh, terus jauh dari dari keramaian ibu kota, Iya. terus industrinya juga tidak seperti di Jakarta kan. Iya. Sementara terus animo masyarakatnya pun untuk Polman 2 kan harus dibentuk dulu. Iya betul. Image-nya dulu lah. Image-nya Di branding kan, dulu bahwa gitu. Polman ini memang bagus gitu. Bagus, Itu kan kebanyakan Untuk kan mereka menunjang tahunya kawasan industri daerah situ. Jadi sebenarnya itu tidak mudah, tapi ya mudah-mudahan bisa membawa manfaat besar Iya. untuk Polman. Amin. Ya kan? Itu mah itu tugas anak muda sekarang tuh yang ada di Polman. Tantangannya Bapak kan untuk udah yang udah sekarang. pensiun, Iya. ya kan? Dan tidak dilibatkan di Polman 2. Oh iya. Baru kemarin aja waktu Sarasehan dari Polman itu mensosialisasikan bahwa Polman 2 itu seperti apa, Iya. ya kan? Sebetulnya alumni itu bisa berkontribusi banyak gitu Iya. di sana itu. Tinggal bisa nggak Polman memanfaatkan alumni? Oh iya. Kerjasama lah ya. Iya, Saling kerjasama, berkolaborasi. Iya. Sebenarnya Bapak yakin lah alumni itu banyak yang potensinya itu bisa diajak untuk mengembangkan Polman 2. Iya, betul Pak. Betul sekali. Makanya kemarin ada Sarasehan alumni ya Pak. Sementara di sini kan yang muda-muda juga banyak kan yang pulang dari Prancis, pulang dari Taiwan. Mantap. Itu kan sudah pemikirannya kan sudah doktor, sudah S2 lah minimal kan. Ya insya Allah lah, meskipun tidak mudah gitunya, Polman 2 ini harus bisa membawa Polman 1 lebih maju lagi. Amin. Bapak waktu itu kan membangun rumah Ahok, ya kan? Jadi bonus dari Ahok itu berangkat ke Baitul.